Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang menjagai dan memberkati kehidupan kami senantiasa, memelihara kami hingga saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Bapa untuk anugerah Tuhan masih kami rasakan melimpah hingga saat ini. Bapa, kami akan kembali merenungkan firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudaraku, untuk kita dapat hidup baik dan merasakan sesuatu yang baik, diperlukan suatu tatanan dan aturan yang dapat mengaturnya untuk dapat baik. Dan juga terutama adalah perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita menjalankan tatanan dan aturan yang baik tersebut di dalam kehidupan kita. Namun, keadaan yang terjadi sebaliknya adalah ketika orang-orang sudah tidak lagi menghiraukan tatanan dan aturan yang ada yang semestinya membuat keadaan menjadi baik. Dan bahkan banyak orang sudah hilang dari kata bijak dan akal budinya sehingga ia menghalalkan segala cara untuk memuaskan dirinya dan mengabaikan aturan dan tatanan yang sudah ada. Tentu hal seperti ini sangat merugikan bagi banyak orang. Namun kita di sini saudaraku kembali diingatkan bahwa seseorang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan dapat memperoleh kebijaksanaan dan akal budi. Ia dapat mempergunakan kebijaksanaan dan akal budinya untuk membangun sesuatu yang baik. Ditunjukkan di sini melalui cara hidup yang baik dan dinyatakan melalui perbuatannya yang timbul dari hikmat akan kelemah lembutan. Perbuatan yang penuh dengan kebijaksanaan dan lemah lembut akan memberikan dampak baik bagi banyak orang. Tidak sekedar orang sekeliling kita, saudara kita, atau kerabat teman kita, tetapi bahkan berdampak bagi dunia yang luas ini. Pahamilah saudaraku bahwa sedikit kebaikan dan hal bijak yang kita lakukan dalam hidup ini akan memberikan dampak yang baik bagi dunia ini. Bila dari sedikit tersebut terus-menerus dilakukan dalam kehidupan kita dan semakin banyak orang melakukan hal tersebut, maka sungguh akan sangat besar dampaknya bagi dunia ini, akan membawa kebaikan dan kedamaian bagi dunia ini, sehingga pula akan berdampak kembali bagi kita dalam melakukan aktivitas kita. Kiranya kita ditolong Tuhan supaya kita mampu melakukan hal yang bijak, hal yang penuh dengan akal budi dan kelemah lembutan, sehingga sungguh perbuatan dan perkataan perilaku kita berdampak baik bagi banyak orang dan dunia yang luas ini. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang firman Tuhan hari ini, kami berterima kasih Tuhan bahwa kami diingatkan kembali hendaknya dalam hidup ini penuh dengan kebijaksanaan dan kelemah lembutan. Sungguh Tuhan, bila kami hidup bijaksana dan lemah lembut, akan memberikan dampak besar kecil ke sekitar kami, bahkan dunia yang luas ini. Tuhan, ajar kami dan mampukan kami melakukannya, supaya dunia yang kami tinggali ini akan menciptakan kedamaian, dan kami pun dapat melakukan aktivitas kami dengan tenang dan aman. Biarlah ya Tuhan Yesus, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami menjalaninya, sehingga sungguh nyata kemuliaan Tuhan bagi kami dan banyak orang di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terus kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Pemulihan boleh terjadi hari demi hari, perbaikan kesejahteraan yang semakin membaik.
kiranya Tuhan juga pakai pemerintahan yang telah Tuhan pilih dari yang tertinggi hingga yang terendah untuk mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan. Biarlah mereka semua boleh memihak demi kepentingan rakyat-Mu ya Tuhan, bukan kepentingan mereka pribadi atau golongan mereka sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk dunia ini, biarlah Tuhan terus tolong senantiasa. Begitu banyak di mana-mana antar negara terjadi peperangan, perpecahan dan permusuhan. Tuhan yang boleh perdamaikan, Tuhan yang turut campur tangan, membuat dunia ini boleh damai dan aman. Tuhan yang berikan hati damai bagi para pemimpin bangsa dan negara-negara lain, sehingga boleh memimpin dan membawa rakyatnya dalam perdamaian. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami. Terus Tuhan jagai dan lindungi, sertai dimanapun keluarga kami beraktivitas. Biarlah dimanapun keluarga kami berada, sungguh senantiasa menyatakan Tuhan, menunjukkan Tuhan dan memancarkan kasih Tuhan, sehingga orang banyak boleh melihat Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, tambahkan berkat rezeki dan kesehatan di dalam kami mengusahakannya. Kiranya berkat Tuhan selalu ada bagi kami dan boleh mencukupi segala kebutuhan kami. Juga dengan itu pun Bapa, kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Ajar kami bijak Tuhan, mengelola berkat Tuhan, supaya melalui berkat Tuhan boleh senantiasa nama Tuhan dipermuliakan juga. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa pelanggaran kami, kiranya kami layak datang memohon kepadamu. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Arahkan kami kemana harus melangkah ya Bapa, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan menyertai kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.